Dajjal memiliki tiga sisi: Dajjal sebagai oknum, Dajjal sebagai gejala sosial budaya, dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Jelaslah bahwa sebelum si Dajjal sendiri muncul, harus tersedia sistem yang mapan serta para pengurusnya yang siap mendukung dan menaati Dajjal. Keberadaan sistem dan para pendukungnya merupakan bukti dari Dajjal sebagai gejala sosial budaya dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Dilihat dari semua pertanda yang nampak dewasa ini, kedua sisi Dajjal tersebut yang akan dijelmakan oleh si Dajjal sendiri sudah sangat ketara. Ini berarti kemunculan Dajjal sudah sangat dekat. Di antara perincian tentang Dajjal dalam kitab-kitab hadis, kita akan menemukan Dajjal bermata satu bagaikan anggur yang mengambang. Dajjal dapat didengar di seluruh dunia pada satu saat yang sama. Dajjal bisa menampilkan api padamu, tapi tidak akan membakarmu. Dajjal bisa menampilkan air padamu, tapi tak bisa meminumnya. Dajjal akan bicara tentang taman, tetapi menggambarkannya seperti api-api. Dajjal akan bicara tentang api, tetapi menggambarkannya seperti taman. Semua perincian di atas cocok dengan ciri-ciri sistem media massa dan teknik komunikasi masa kini, khususnya dalam hal bagaimana sistem dan teknik itu bisa digunakan. Hadis juga menyebutkan bahwa Dajjal bermata banyak di kedua sisinya dan berkeliling dunia dengan lompatan-lompatan raksasa. Gambaran ini cocok dengan ciri-ciri alat transportasi masa kini. Ada juga keterangan bahwa di dahi Dajjal tertera huruf kafir, kafaro. Sebagian pesawat jet tempur Israel bertuliskan huruf-huruf KFR di moncongnya. KFR adalah huruf akar dari kata bahasa Arab kufur atau kafir. Kufur artinya menutupi dan mengingkari. Kafir adalah pelakunya atau orang yang menutupi hakikat kehidupan, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang ingkar kepada para nabi yang diutus oleh Allah untuk memberi teladan pada manusia tentang bagaimana cara hidup yang selaras dengan diri sendiri dan selaras dengan perkara di luar dirinya, serta bagaimana cara hidup yang selaras dengan diri sendiri dan selaras dengan perkara di luar dirinya, serta bagaimana cara mengenal dan mengabdi kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad bersabda bahwa hendaknya kita mencari ilmu hingga ke negeri Cina, beliau bermaksud pada ilmu mengenal Allah, atau setidaknya ilmu-ilmu yang akan mengarahkan kita kepada ilmu mengenal Allah. Jika ilmu Anda tidak berasal dari ketakwaan kepada Allah, berarti Anda telah tertipu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberi Anda ilmu. Seorang kafir mengingkari ini. Dengan demikian, seorang kafir sangat bertolak belakang dengan seorang mukmin. Seorang mukmin adalah seorang muslim yang terang-terangan mengakui hakikat kehidupan, sekaligus menerima dan mengikuti teladan ajaran Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebelum kiamat. Jelaslah bahwa sistem kafir dan kafirun yang menguasai dan meyakini sistem itu tidak lain adalah perwujudan Dajjal sebagai gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Sedangkan si Dajjal sendiri akan menjadi puncak penjelmaan dari sistem kafir, gembongnya kafir. Maka tak pelak ketika muncul dia akan dinobatkan sebagai pemimpin sistem kafir oleh para kafirun yang menjalankannya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kafir adalah sebuah sistem. Sistem kafir adalah Dajjal. Maka nyatalah bahwa ketiga sisi Dajjal itu berkaitan dan bersenyawa.
Begitu pula halnya dengan Mahdi, ketika datang ia akan menjadi puncak penjelmaan Islam, yaitu jalannya Nabi Muhammad. Tapi harus segera diingat bahwa ia dibanding Nabi Muhammad adalah seumpama setetes air dibanding samudra. Dengan demikian tak pelak bagi Mahdi akan dikenali dan diterima sebagai pemimpin oleh seluruh muslim sejati. Nabi Muhammad bersabda bahwa seluruh muslimin adalah satu tubuh. Kufur memerangi Islam, Islam memerangi kufur. Sudah jelas dari hadis bahwa Dajjal akan melawan Mahdi, Mahdi akan melawan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam yang tak disalib tetapi digaibkan oleh Allah dari dunia ini, dan seorang yang mirip dengan beliau disalib menggantikannya ketika lagi turun ke bumi akan membinasakan Dajjal beserta seluruh pengikutnya. Dajjal sudah banyak dibahas dalam naskah-naskah kuno. Beberapa ramalan yang berkaitan dengan Dajjal dapat ditemukan di Bible, di The Book of Revelation, karangan John, dan pada naskah-naskah Nostradamus. Banyak orang yang telah berulang kali mencoba menafsirkan ramalan-ramalan itu dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian yang berlaku pada masa para penafsir masing-masing. Dalam aneka ramalan dan ulasan-ulasannya, Dajjal biasanya disematkan sebagai si antikris. Begitu pula menurut tafsiran bebas beberapa film dan video belakangan ini. Tidak diketahui bagaimanakah keandalan dan ketepatan semua ramalan, ulasan maupun penafsiran-penafsiran yang terbaru. Boleh jadi sebagian berasal dari jin. Jin terbuat dari api tak berasap. Mereka bisa melihat kita dan hanya beberapa dari kita yang bisa melihat mereka. Manusia terbuat dari tanah dan air, malaikat terbuat dari cahaya murni. Malaikat tak bisa berbuat salah, mereka tidak makan, tidak tidur, tidak berketurunan, mereka terus memuji Allah. Mereka adalah perangkat penyelenggara jalannya proses kehidupan. Adapun jin seperti manusia bisa berbuat benar dan salah. Ada yang muslim, ada yang kafir, dan ada yang munafik, yaitu mengaku muslim padahal hakikatnya kafir. Jin sering berkomunikasi dengan manusia, dan dari pengetahuan mereka tentang kegaiban, mereka bisa mengabarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jin sering dimanfaatkan oleh para peramal dan tukang sihir. Jelaslah, bila naskah-naskah karangan John atau Nostradamus dipengaruhi atau datang dari jin iseng atau jin jahat, maka tidak semua keterangan mereka bisa diandalkan. Masalahnya adalah sebagian besar dari para jin yang akrab dengan penyihir dan yang sering berkomunikasi melalui cenayang-cenayang dalam menyampaikan satu kebenaran, menambahkan beberapa setengah benar dan beberapa sama sekali dusta. Dengan adanya unsur ketidakpastian dan kesalahan ini, maka satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran ramalan-ramalan John maupun Nostradamus adalah jika apa yang dikabarkannya cocok dengan yang terjadi. Sejauh mana keandalan sebuah catatan, maka tentu hanya hadis yang mengandung perincian terandal mengenai Dajjal dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum maupun sesudah bermunculannya. Asalkan hadis itu memiliki isnad yang terpercaya. Isnad adalah rantai penyebaran berita yang terpercaya dari orang yang langsung melihat dan mendengar apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang ingat apa yang diriwayatkan oleh orang yang pertama tadi, sampai pada orang yang kemudian menuliskan apa yang mereka semua ingat. Hadis hanya bisa diakui setelah kandungan dan isnad-isnadnya diperiksa dengan sangat teliti dan disahkan oleh para ulama yang mengumpulkannya. Ini berbeda dengan aneka versi Bible masa kini yang seluruh isinya tidak bisa dibuktikan keasliannya dengan cara yang sama. Akibatnya, banyak isi Bible yang bisa saja berasal dari sumber-sumber yang tak terpercaya dan mutlak tak bisa dikaitkan lagi dengan para nabi yang konon perkataan dan perilakunya direkam di Bible.
Quran merupakan wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Quran dihafal dalam hati dan ditulis persis seperti ketika diturunkan. Bahkan Quran lebih terpercaya daripada hadis yang sahih. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa kaum Yahudi dan kaum Kristen telah merubah dan mengganti ajaran asli para nabinya. Dan banyaknya pertentangan dan ketidaksesuaian dalam Bible merupakan bukti yang tidak dapat disangkal. Nabi Muhammad bersabda bahwa ilmu adalah milik mukmin yang hilang, yang bisa diambil dimanapun ilmu itu ditemukannya. Mukmin adalah muslim yang tidak saja percaya pada Allah, tapi juga sungguh-sungguh yakin kepada Allah dalam segala perilaku kesehariannya. Muslim percaya pada Allah, namun mereka masih mengandalkan kemampuan dirinya. Mukmin menggantungkan keberhasilannya pada Allah. Muhsin adalah muslim yang yakin hanya ada Allah, berarti mustahil bergantung pada selain Allah. Muslim, mukmin, dan muhsin semuanya muslim, namun mereka dikaruniai derajat ilmu pengetahuan tentang Allah yang berbeda. Mereka yang paling takwa pada Allah adalah mereka yang paling banyak memperoleh ilmu mengenal Allah. Nabi Muhammad bersabda bahwa tak ada yang lebih takwa kepada Allah sebagaimana beliau. Ilmu pengenalan Allah akan datang pada mereka yang mensucikan hatinya atas rahmatnya. Ketika hati menjadi bening dan tenang, maka bertambahlah ilmu di hati. Ilmu semacam ini bermula ketika ilmu yang tertulis berakhir. Bagi mereka yang berhati bening, segala pertanda yang ada pada dirinya dan kawasannya yang sebenarnya sama saja dapat dikenali dan dipahaminya. Maka bagi mereka, pertanda Dajjal sebagai gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan gaib akan terlihat dengan gamblang. Dan apapun yang mereka alami akan menegaskan dan menguatkan ilmu yang tertulis. Mukmin adalah muslim yang yakin pada Allah. Sebagian dari keyakinan itu adalah yakin pada orang lain, yakin pada diri sendiri, yakin pada pengalamannya, dan yakin pada penafsirannya atas apa yang terjadi pada dirinya dan kawasannya. Keyakinan tersebut menjadi utuh ketika seorang mengenal dirinya sendiri. Karena barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan barang siapa mengenal Rabb-nya akan mengetahui apa yang datang dari Rabb-nya, yaitu kehidupan semesta dan segala isinya, dan tak ada satupun yang berbentuk maupun tak berbentuk, yang aktual maupun konseptual, yang bisa diserupakan dengan Allah. Siapapun yang berkeyakinan dan berpengalaman seperti itu adalah muhsin. Membaca tak sama dengan menyaksikan. Persaksian adalah penegasan yang lebih kuat daripada bacaan. Buku-buku hanya dapat mengingatkanmu pada apa yang telah dirasakan, pada apa yang belum terasa, atau apa saja yang bisa dirasakan. Jadi yang terpenting adalah merasakan, bukan rekaman rasa apapun ragamnya, baik audio ataupun visual, di kertas ataupun plastik, pada logam maupun seluloid. Menyaksikan berarti mengetahui, tapi ada beragam persaksian dan beragam pemahaman. Merenungkan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Kehadiran kekuatan ini ditandai dengan kehadiran makhluk dari alam lain yang menguasai manusia, atau sebagaimana terkadang jin merasuki orang atau binatang. Boleh jadi Dajjal sebagai kekuatan gaib seperti jin menjelma sebagai manusia atau binatang tanpa peduli merasukinya. Cukup dengan menyerupainya. Ada juga kemungkinan bahwa penjelmaan Dajjal sebagai kekuatan gaib adalah jadi-jadian dari sekelompok jin. Artinya bukan sesosok makhluk baru. Tidak diketahui alam asal mereka. Sebenarnya diketahui bahwa ada banyak alam. Pada surat Al-Fatihah Allah disebut Rabbul Alamin. Ibnu Arabi pun pernah bermimpi mengunjungi alam-alam lain, dan beliau menuangkan pengalamannya di bukunya Wahyu-Wahyu Makkah.
Beliau menceritakan tentang kota-kota besar yang memiliki teknologi-teknologi canggih yang jauh mengungguli apa yang dibanggakan manusia zaman sekarang. Tanda bahwa perasukan telah terjadi ialah bahwa Anda menyaksikan sejumlah besar manusia atau kelompok-kelompok manusia semuanya berlaku seolah satu tubuh, seakan tak punya jati diri. Walaupun mereka nampak sebagai manusia, namun perilakunya sama sekali tidak manusiawi, lebih mirip robot. Banyak sekali buku dan film yang mengangkat gejala ini, dan itu semua bukan khayalan belaka. Semuanya menunjukkan pada kenyataan yang telah sedang dan akan terus terjadi, sebagaimana digambarkan dalam film The Man Who Fell to Earth. Karena sisi Dajjal sebagai kekuatan gaib berada di alam gaib, maka pengetahuan mengenainya hanya bisa diperoleh dan mereka yang punya sarana atau akses ke alam gaib. Walaupun Nabi Muhammad diberikan sarananya, namun beliau tidak berhasrat padanya. Karena hasrat pada ilmu semacam ini adalah kendala bagi orang yang berhasrat pada ilmu mengenal Allah. Namun, dengan mengamati bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada keadaan sosial budaya dunia, terutama di abad ini, dan dengan mengamati bagaimana cara hidup masa kini, maka kita bisa memperoleh bukti dari alam nyata, yaitu alam yang bisa ditangkap oleh panca indera kita bahwa pengambil alian telah dan sedang terjadi. Dengan kata lain, kita dapat mengenali ciri-ciri Dajjal sebagai kekuatan gaib dengan meneliti Dajjal sebagai gejala sosial dan budaya global. Apabila kita kaji sisi Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, kita akan saksikan bahwa pengambil alian sedang berjalan lancar. Nampaknya saat-saat bermunculan Dajjal sudah sangat dekat. Alasannya sangat sederhana, karena sistem-sistem dan para pengurusnya, yaitu sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, telah memperoleh kekuasaan yang cukup di seluruh dunia, sehingga begitu si Dajjal dikenali dan diakui, Dajjal bisa langsung dinobatkan sebagai pimpinan yang dinanti-nanti. Dalam 100 tahun yang terakhir telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di muka bumi. Pengelompokan sosial yang biasa berlaku di seluruh dunia, yaitu masyarakat berpola pedesaan yang terbentuk dari keluarga-keluarga yang saling mengenal dan saling membantu baik di antara warganya maupun antar pedesaan, kini dengan pesatnya telah terkikis dan kehilangan sifatnya. Kini di kota-kota besar, setiap insan semakin terkucil dari jati dirinya, dari manusia di sekitarnya, dan dari pengenalan kepada Allah. Mereka sekedar menjadi sebuah roda gigi yang sibuk dengan proses produsen konsumen, yang apabila tidak sedang bekerja atau tidur, mereka hampir selalu terjebak dalam pencapaian fata morgana pemuasan diri yang kekanak-kanakan dan tak ada habisnya. Ini menjamin bahwa manusia tidak akan punya banyak waktu untuk merenung dan bercermin tentang dari mana dan akan kemana dirinya. Juga tak ada waktu untuk mencoba membebaskan diri dari jeratan rutinitas kehidupan yang membelitnya. Walaupun ukuran pengelompokan sosial yang ada sekarang sebesar masyarakat pedesaan, transaksi sosial antar warganya sudah tak sehangat dan seerat dulu. Kita kini semakin kurang untuk bekerja sama dan semakin banyak waktu untuk bekerja sendirian. Bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan seperti ini, perubahan sosial ini tidak begitu ketara, seolah-olah semua berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana digambarkan film tahun 1138. Mungkin satu-satunya cara untuk memahami betapa dahsyatnya perubahan yang telah terjadi adalah dengan mengamati apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan multinasional memutuskan untuk mulai menjarah sumber daya dari suatu daerah yang sebelumnya hanya yang dalam waktu singkat kegiatan para
pengatur perusahaan tersebut tidak hanya mengacaukan cara hidup masyarakat asli daerah itu, tapi juga memusnahkan sumber-sumber penghidupan tradisional mereka, dan dengan demikian menjamin pasokan tenaga kerja murah untuk mengerjakan berbagai kegiatan perusahaan multinasional itu. Mendadak semua orang dinomori dengan mengejar sesuatu yang namanya uang, dan terenggutlah keselarasan sosial yang pernah ada sebelum datangnya pertambangan atau ladang minyak atau penebangan hutan atau pendirian pabrik atau pembangkit listrik tenaga air atau apapun juga. Semuanya dilaksanakan atas nama kemajuan, modernisasi, pemberadaban masyarakat terbelakang, atau demi peningkatan mutu kehidupan. Namun pada hakikatnya, gaya hidup baru itu pasti terkait dengan teknologi baru dan pasti juga terkait dengan pelecehan pada ilmu hakiki yang para kafir sebut sebagai pendidikan dan melek huruf itu. Semuanya merupakan tanda terkikisnya atau berakhirnya transaksi kemanusiaan yang sejati di daerah tersebut. Adapun penduduk asli yang tidak bisa dipakai akan sengaja digusur atau dibasmi dengan aneka penyakit menular atau virus-virus baru yang mereka belum memiliki penolak alaminya. Sebuah perubahan perilaku sosial lainnya yang cukup berarti dan jelas berkaitan dengan meningkatnya otomatisasi di suatu kelompok sosial adalah bahwa dahulu keutuhan suatu masyarakat dibina dengan peribadatan kepada Tuhan. Kini unsur pengikat yang mendasar itu sudah semakin berkurang. Di dunia barat, pola peribadatan yang menonjol adalah pola agama Kristen, sebuah agama ganjil, hasil percampuran dari gagasan-gagasan Paulus sendiri, filsafat Yunani, pembaharuan yang mengada-ngada atas peran kerahiban. Dalam rangka berusaha keras untuk selaras dengan para penguasa kafir dan dengan sedikit serpihan-serpihan ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Karena pola peribadatan ini berbeda dengan cara asli yang diamalkan Nabi Isa dan para pengikutnya, maka pola ibadat ini belum pernah, tidak mampu, dan tidak akan mampu mencapai hakikat kehidupan maupun membimbing kepada pengenalan Allah. Tak pelak lagi, ini memastikan bahwa khalayak akan terus mencampakkan pola ibadah seperti ini. Si kafir menolak karena memang ia tidak punya hasrat untuk menyembah Allah, dan para penganut setia menolak karena menyadari bahwa agama bermerek Kristen yang ditawarkan itu hanya sedikit bertautannya dengan ajaran Nabi Isa dan tidak berpijak kepada cara Nabi hidup Nabi Isa dan kaumnya, juga tidak akan membimbingnya mengenal Allah. Adapun hal yang mempermudah khalayak bercerai dengan pola peribadatan Kristen adalah karena terjadinya pemilahan-pemilahan di masyarakat barat akibat kebangkitan cara hidup seperti mesin yang konon disebut revolusi industri. Maka hidup tanpa peribadatan lebih disukai daripada menganut pola ibadat yang walaupun dikemas atas nama Nabi Isa, namun nyatanya tidak sesuai dengan pola ibadah Nabi Isa yang sebenarnya sudah punah untuk selamanya. Yang menarik karena begitu banyak ajaran dasar Kristen bukan hanya merupakan hasil rekayasa manusia, tapi juga terang-terangan bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Nabi Isa, dan juga karena begitu banyak upacara gereja Trinitas yang diambil dari sumber-sumber selain dari gaya hidup Nabi Isa dan kaumnya, maka ada beberapa penulis barat yang menyamakan gereja Trinitas resmi beserta aneka perwujudannya dengan si antikris itu sendiri. Pandangan itu diperkuat dengan bukti bahwa para jagoan gereja Trinitas resmilah, yaitu Katolik Roma dan Protestan, yang pada beberapa abad yang lalu menyulut peperangan dan membasmi semua Kristen Unitarian seperti kaum Nazarenes, Ebesian, Donatis, Arian, Adoptionis, Paulicians,
Illuminis, Qatari, dan banyak suku-suku Goth. Padahal mereka lah yang sebenarnya mengikuti ajaran asli dan jalan hidup Nabi Isa. Dengan inkuisisi zaman pertengahan dan dilanjutkan dengan inkuisisi Spanyol, Gereja Trinitas berhasil membasmi semua Kristen Unitarian, termasuk sebilangan besar kaum Yahudi Unitarian di Eropa. Selanjutnya, Gereja Trinitas resmi mengalihkan usaha pembasminya kepada semua umat. Sepenuhnya berhasil, proyek ini masih terus digalang hingga kini. Sejak dulu hingga kini, tingkat keberhasilan yang dicapai Gereja Trinitas resmi dalam gerakan pembasmian itu hanya bisa tercapai karena mereka selalu bersengkongkol dengan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, sistem yang telah dan senantiasa bertekad untuk menyesatkan dan memusnahkan pengamalan Islam yang hidup dan dinamis. Merenungkan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Kehadiran kekuatan ini ditandai dengan kehadiran makhluk dari alam lain yang menguasai manusia, atau sebagaimana terkadang jin merasuki orang atau binatang. Boleh jadi Dajjal sebagai kekuatan gaib seperti jin menjelma sebagai manusia atau binatang tanpa perlu merasukinya. Cukup dengan menyerupainya. Ada juga kemungkinan bahwa penjelmaan Dajjal sebagai kekuatan gaib adalah jadi-jadian dari sekelompok jin kafir. Artinya bukan sosok makhluk baru. Tidak diketahui alam asal mereka. Sebenarnya diketahui bahwa ada banyak alam. Pada surah Al-Fatihah, Allah disebut Rabbul Alamin. Ibnu Arabi pun pernah bermimpi mengunjungi alam-alam lain. Dan beliau menuangkan pengalamannya di bukunya Wahyu-Wahyu Makkah. Beliau menceritakan tentang kota-kota besar yang memiliki teknologi-teknologi canggih yang jauh mengungguli apa yang dibanggakan manusia zaman sekarang. Tanda bahwa perasukan telah terjadi ialah bahwa Anda menyaksikan sejumlah besar manusia atau kelompok-kelompok manusia, semuanya berlaku seolah satu tubuh, seakan tak punya jati diri. Walaupun mereka nampak sebagai manusia, namun perilakunya sama sekali tidak manusiawi, lebih mirip robot. Banyak sekali buku dan film yang mengangkat gejala ini, dan itu semua bukan khayalan belaka. Semuanya menunjukkan kepada kenyataan yang telah, sedang, dan akan terus terjadi, sebagaimana digambarkan dalam film The Man Who Fell to Earth. Karena sisi Dajjal sebagai kekuatan gaib berada di alam gaib, maka pengetahuan mengenainya hanya bisa diperoleh dari mereka yang punya sarana ke alam gaib. Walaupun Nabi Muhammad diberikan sarananya, namun beliau tidak berhasrat kepadanya. Karena hasrat kepada ilmu semacam ini adalah kendala bagi orang yang berhasrat pada ilmu mengenal Allah. Namun dengan mengamati bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada keadaan sosial budaya dunia, terutama di abad ini, dan dengan mengamati bagaimana cara hidup masa kini, maka kita bisa memperoleh bukti dari alam nyata, yaitu alam yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, bahwa pengambil alihan telah dan sedang terjadi. Wah, dengan kata lain kita dapat mengenali ciri-ciri Dajjal sebagai kekuatan gaib dengan meneliti Dajjal sebagai gejala sosial dan budaya global. Apabila kita kaji sisi Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, kita akan saksikan bahwa pengambil alihan sedang berjalan lancar nampaknya saat kemunculan Dajjal sudah sangat dekat. Alasannya sangat sederhana, karena sistem-sistem dan para pengurusnya, yaitu sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, telah memperoleh kekuasaan yang cukup di seluruh dunia. Sehingga begitu si Dajjal dikenali dan diakui, Dajjal bisa langsung dinobatkan sebagai pimpinan yang dinanti-nanti. Dalam 100 tahun terakhir, telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di muka bumi. Pengelompokan sosial yang biasa berlaku di seluruh dunia, yaitu masyarakat berpola pedesaan yang terbentuk dari keluarga-keluarga yang saling mengenal dan saling membantu, baik di antara warganya pun mulai telah terkikis dan kehilangan sifatnya.
Kini di kota besar setiap insan semakin terkucil jati dirinya. Roda gigi yang sibuk dalam proses produsen konsumen yang apabila tidak sedang bekerja atau tidur, mereka hampir selalu terjebak dalam pencapaian fata morgana pemuasan diri yang kekanak-kanakan dan tak ada habisnya. Ini menjamin bahwa manusia tidak akan punya banyak waktu untuk merenung dan bercermin tentang dari mana dan akan kemana dia. Juga tak ada waktu untuk mencoba membebaskan diri dari jeratan rutinitas kehidupan yang membelitnya. Walaupun ukuran pengelompokan sosial yang ada sekarang sebesar masyarakat pedesaan, transaksi sosial antar warganya sudah tidak sehangat dan seerat dulu. Kini semakin kurang untuk saling bertemu dan semakin banyak waktu yang tersita televisi. Ini tahun 1998. Sekarang 2024. Semakin tergerus oleh hiburan-hiburan sosial media. Semakin sedikit waktu untuk bekerja bersama dan semakin banyak waktu untuk bekerja sendirian. Bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan seperti ini, perubahan sosial ini tidak begitu ketara, seolah-olah semua berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana digambarkan film tahun 1138. Mungkin satu-satunya cara untuk memahami betapa dahsyatnya perubahan yang telah terjadi adalah dengan mengamati apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan multinasional memutuskan untuk mulai menjarah sumber daya alam dari suatu daerah yang sebelumnya terpencil. Dalam waktu yang cukup singkat, kegiatan para pengatur perusahaan tersebut tidak hanya mengacaukan cara hidup masyarakat asli daerah itu, tapi juga memusnahkan sumber-sumber penghidupan tradisional mereka, dan dengan demikian menjamin pasokan tenaga kerja murah untuk mengerjakan berbagai kegiatan perusahaan multinasional itu. Mendadak semua orang dinomori dan mengejar sesuatu yang namanya uang, dan terenggutlah keselarasan sosial yang pernah ada sebelumnya, sebelum datangnya pertambangan atau ladang minyak atau penebangan hutan atau pendirian pabrik atau pembangkit listrik tenaga air atau apapun juga. Semuanya dilaksanakan atas nama kemajuan, pemberadaban masyarakat terbelakang atau demi peningkatan mutu kehidupan. Namun pada hakikatnya, gaya hidup baru itu pasti terkait dengan teknologi baru dan pasti juga terkait dengan pelajaran pada ilmu hakiki yang para kafir sebut sebagai pendidikan dan melek huruf itu. Semuanya merupakan tanda terkikisnya atau berakhirnya transaksi kemanusiaan yang sejati daerah tersebut. Adapun penduduk asli yang tidak bisa dipakai akan sengaja digusur atau dibasmi dengan aneka penyakit menular atau virus-virus varian baru yang mereka belum memiliki penolak alaminya atau vaksin alaminya. Sebuah perubahan perilaku sosial lainnya yang cukup berarti dan jelas berkaitan dengan meningkatnya otomatisasi di suatu kelompok sosial adalah bahwa dahulu keutuhan suatu masyarakat dibina dan dengan peribadatan kepada Tuhan. Kini unsur pengikat yang mendasar itu sudah semakin berkurang. Di dunia barat, pola peribadatan yang menonjol adalah pola agama Kristen, sebuah agama ganjil, hasil pencampuran dari gagasan-gagasan Paulus sendiri, filsafat Yunani, pembaharuan yang mengada-ngada atas peran kerahiban dalam rangka berusaha keras untuk selaras dengan para penguasa kafir, dan dengan sedikit serpihan-serpihan ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Karena pola peribadatan ini berbeda dengan cara asli yang diamalkan Nabi Isa dan para pengikutnya, maka pola ibadat ini belum pernah tidak mampu dan tidak mencapai hakikat kehidupan maupun membimbing kepada pengenalan Allah. Tak pelak ini memastikan bahwa khalayak akan terus mencampakkan pola ibadat ini. Si kafir menolak karena memang dia tidak punya hasrat untuk menyembah Tuhan, dan para penganut setia menolak karena menyadari bahwa agama bermerek Kristen yang ditawarkan itu hanya sedikit bertautannya dengan ajaran asli Nabi Isa dan tidak berpijak kepada cara hidup Nabi Isa dan kaumnya, juga tidak akan membimbingnya mengenal Allah.
Adapun hal yang mempermudah khalayak bercerai dengan pola peribadatan Kristen adalah karena terjadinya pemilah-milahan di masyarakat Barat akibat kebangkitan cara hidup seperti mesin yang konon disebut revolusi industri. Maka hidup tanpa peribadatan lebih disukai daripada menganut pola ibadat yang walaupun dikemas atas nama Nabi Isa namun nyatanya tidak sesuai dengan pola ibadat asli Nabi Isa yang sebenarnya sudah punah untuk selamanya. Yang menarik karena begitu banyak ajaran dasar Kristen bukan saja merupakan hasil rekayasa manusia, tapi juga terang-terangan bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Nabi Isa, dan juga karena begitu banyak upacara gereja Trinitas yang diambil dari sumber-sumber lain dari gaya hidup Nabi Isa dan kaumnya. Maka ada beberapa penulis Barat yang menyamakan gereja Trinitas resmi beserta aneka perwujudannya dengan si antikristus itu sendiri. Pandangan itu diperkuat dengan bukti bahwa para jagoan gereja Trinitas resmilah, yaitu Katolik, Roma, dan Protestan, yang pada beberapa abad yang lalu menyulut peperangan dan membasmi semua Kristen Unitarian, seperti kaum Nazarenes, Ebitin, Donatis Arian, Adoptionis, Paulicians, Illuminis, Katari, dan banyak suku-suku Goth. Padahal mereka lah yang sebenarnya mengikuti ajaran asli dan jalan hidup Nabi Isa dengan inkuisisi zaman pertengahan dan dilanjutkan dengan inkuisisi Spanyol. Gereja Trinitas berhasil membasmi semua kelanjutannya. Gereja Trinitas resmi mengalihkan usaha pembasmiannya kepada semua umat Unitarian pengikut Nabi Muhammad, yaitu kaum muslimin. Dan walaupun upaya ini belum sepenuhnya berhasil, proyek ini masih terus digalang hingga kini. Sejak dahulu hingga kini, tingkat keberhasilan yang dicapai gereja Trinitas resmi dalam gerakan pembasmian itu hanya bisa tercapai karena mereka selalu bersekongkol dengan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, sistem yang telah dan senantiasa bertekad untuk menyesatkan dan memusnahkan pengamalan Islam yang hidup dan dinamis. Dari temuan ini, dan karena kubu sains dan Kristen Trinitas bergantung pada dan menopang sistem yang sama, maka nyatalah bahwa pertentangan apapun yang nampak antara dibedakan dengan tegas antara para Kristen Trinitas yang tahu bahwa jalan yang mereka anut bukanlah jalan Nabi Isa, dengan mereka yang penuh ketulusan ingin menyembah Tuhan namun telah disesatkan hingga percaya bahwa merek Kristen yang mereka anut itu sesuai dengan ajaran asli Nabi Isa, dan mereka pun sampai saat ini belum sempat mengenal transaksi kehidupan Islam sejati, yaitu jalan hidup kenabian bagi zaman ini yang sebenarnya sangat mirip dengan jalan Nabi Isa dan para pengikutnya. Apa yang baru diuraikan tentang para Kristen juga berlaku pada kaum Yahudi. Kini mereka yang mengaku Yahudi nyata-nyata tidak mengikuti jalan Nabi Musa. Bahkan sejumlah besar Yahudi terang-terangan mengaku bukan berasal dari keturunan Bani Israel, yaitu suku bangsa yang khusus pada mereka Nabi Musa dan Nabi Isa diutus. Salah satu moyang para Yahudi yang bukan Yahudi itu adalah kaum Khazar. Aslinya mereka adalah bangsa kecil yang tinggal di wilayah yang kini menjadi Turki dan Rusia Selatan. Pada pertengahan abad ke-8, pimpinan mereka yang bernama Raja Yosef memeluk agama Yahudi sebagai muslihat politik agar terhindar dari penjajahan Kristen yang datang dari utara, yang terhindar dari dakwah Islam yang datang dari selatan. Raja Yosef paham betul bahwa muslihatnya itu akan mendatangkan perlindungan yang layak dari sesama penyembah Tuhan. Kini keturunan Khazar atau Khazarian ini ya kayaknya ya, yang biasa disebut juga dengan bangsa Ashkenazim, telah tersebar di seluruh dunia, dan mereka diakui keahliannya di bidang seni dan dalam transaksi bisnis keuangan. Cara hidup mereka bukanlah cara hidup yang diamalkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Cara hidup Nabi Musa telah punah ketika Nabi Isa diturunkan. Perlu diingat bahwa Nabi Isa diutus untuk menegakkan kembali cara hidup Musa di kalangan Bani Israel, dan bukan untuk membuat perubahan walau cuma sehuruf. Namun nyatanya para penulis kitab dan para
para rabi di masa itu, yaitu pendeta yang menobatkan dirinya sendiri dalam apa yang kemudian menjadi agama Yahudi, bahkan tidak bisa mengenali siapa Nabi Isa. Hal ini menunjukkan betapa jauhnya para Yahudi itu tersesat dari ajaran asli Nabi Musa, padahal itu terjadi 20 abad yang lalu. Terkadang disebut juga sebagai suku Israel yang ke-13. Beberapa ahli sejarah mengaitkan para keturunan Khazar ini dengan salah satu dari 4 tanda kiamat yang utama, yaitu kemunculan Ya'juj Ma'juj atau Gog Magog. Karena mereka hakikatnya adalah Yahudi yang bukan Yahudi, kaitan ini lebih diperkuat dengan pernyataan Raja Yosef pada tahun 960 yang menyatakan bahwa bangsa Khazar adalah keturunan Togarma. Siapa Togarma? Togarma, Armenian, merupakan anak ketiga dari Gomer dan cucu Yafet, saudara Askinas dan Ripat. Menurut kitab Kejadian, dia dianggap leluhur bangsa-bangsa Kaukasus Selatan oleh orang Georgia dan Armenia. Cucu dari Yafet, putra Nabi Nuh, yang menurut kitab Kejadian, paman Togarma itu bernama Magog. Jika ini benar, maka jelaslah keturunan Khazar terkait erat dengan kemunculan Dajjal, karena kebanyakan dari mereka kini memegang tampuk-tampuk kekuasaan penting dalam aneka sistem terkait yang berpadu menjadi sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Ada pula pihak-pihak yang sangat berhasrat untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Kristen Yahudi juga berlaku pada Muslim, dan bahwa banyak yang mengaku sebagai Muslim tetapi tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini ada benarnya, dan ini merupakan sebagian bukti keberhasilan yang dinikmati Kristen dan Yahudi dalam usaha mereka untuk menyesatkan dan membasmi siapa saja yang telah atau sedang mencari jalan hidup Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Salah satu metode pemungkas yang digunakan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dalam menghapus cara hidup Islam adalah dengan menanamkan cara hidup kafir ke negeri-negeri Muslim, sembari disamarkan dengan peristilahan yang Islami. Kini hampir semua wilayah-wilayah yang dahulu dihuni Muslim telah dikuasai dan diperintah berdasarkan asas-asas sistem kafir dan tidak sesuai dengan kandungan Quran dan Sunnah. Meskipun Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti sebagian Muslim akan mengikuti cara hidup para pendahulunya, yaitu Kristen Yahudi, secepat kadal kabur ke liangnya. Namun beliau juga bersabda bahwa tidak semua umatnya akan tersesat. Kini masih banyak Muslim yang mengikuti pola kehidupan Rasulullah dan pola kehidupan masyarakat Muslim pertama yang terbentuk di sekeliling beliau. Yang penting adalah, walau terdapat sejumlah Muslim yang menyimpang dari jalan Nabi Muhammad, setidaknya jalan hidup itu masih terpelihara bagi mereka yang ingin mengamalkannya, dan setidaknya masih ada mereka yang mengamalkan jalan hidup itu. Perbedaan yang telak di antara kaum Yahudi, Kristen dengan Muslim adalah kaum Yahudi tidak lagi mengetahui dan tidak mengamalkan ibadatnya Nabi Musa. Kaum Kristen tidak lagi mengetahui dan tidak mengamalkan ibadatnya Nabi Isa, sementara Muslim masih mengetahui dan masih mengamalkan ibadatnya Nabi Muhammad. Jalan hidup Nabi Musa dan Nabi Isa telah punah, sebagai gantinya direkayasa dan diproklamasikan agama Yahudi dan agama Kristen. Agama-agama buatan ini merupakan senyawa dari sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Sistem Dajjal sangat bertolak belakang dengan jalan hidup kenabian, yaitu jalan hidup yang tidak saja diwujudkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, bahkan diwujudkan pula oleh seluruh Nabi sejak Nabi Adam hingga ke 124.000 Nabi lainnya. Semoga Allah memberkati dan menyejahterakan mereka semua. Di dunia ini terdapat 3 macam pola dasar pengelompokan sosial. Ada masyarakat sederhana yang hidup sesuai fitrah, yang selaras dengan alam namun tidak mengikuti pola peribadatan kenabian kepada Allah. Lalu ada masyarakat Muslim yang hidup selaras dengan alam sekaligus menyembah Allah dengan cara yang ditunjukkannya melalui Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah masyarakat kafir yang hidup tidak selaras dengan alam dan dengan sengaja tidak menyembah Tuhan. Pada hakikatnya,
pasti setiap atom diletakkan pada tempatnya, dan keselarasan seluruh alam semesta dengan fasihnya menyatakan keagungan dan keindahan yang mengadakan dan yang meniadakan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terutama di abad ini, kita telah menyaksikan bagaimana pola hidup yang dianut oleh masyarakat kecil sesuai fitrah dan yang dianut oleh masyarakat muslim dikikis dan dirusak dengan seksama oleh merebaknya sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Untuk memahami ciri-ciri sistem ini, yang secara lahir adalah perwujudan Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, dan secara batin adalah perwujudan Dajjal sebagai kekuatan gaib, maka kita perlu memeriksa sistem Dajjal dengan lebih rinci. Apabila kita kaji bagaimana sistem pemerintahan di negara kafir saat ini, kita akan menemukan bahwa pengaturan dan pengendalian dilakukan dengan cara yang sangat terpusat dan semakin terkomputerisasi. Dengan kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan transportasi, bersama-sama dengan penggunaan sistem komputer canggih guna penyimpanan dan pengambilan informasi, maka pengendalian yang meluas dari satu tempat jadi kenyataan. Kini sebagian besar negara kafir adalah police state. Dibanding dengan keadaan 100 tahun yang lalu, maka kini tingkat pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan pemerintah atas rakyatnya sangatlah menakjubkan, dan sebagian besar pengendalian itu dicapai dengan bentuk-bentuk pekerjaan yang tersedia dalam sebuah masyarakat industri masa kini. Jelas bahwa kini bentuk usaha yang paling umum adalah perusahaan besar, baik milik swasta maupun pemerintah. Perusahaan-perusahaan semacam ini bisa memiliki cabang-cabang yang tersebar tidak hanya di satu negara, tapi juga tersebar di banyak benua, bahkan di seluruh jagat. Siapa saja yang bekerja pada perusahaan semacam itu akan dikendalikan oleh tata tertib perusahaannya. Dan dalam kehidupan mereka sehari-hari, para pekerja secara bertahap semakin diwajibkan untuk menjunjung tinggi aturan perusahaan di atas akal sehat dan kemanusiaan. Bahkan sebuah perusahaan pribadi maupun usaha kecil diatur dengan ketat tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Semua orang selalu diajarkan bahwa aturan-aturan ini dibuat demi kebijakan mereka sendiri. Namun mereka tak pernah diberi kesempatan untuk melihat apa jadinya kehidupan ini bila aturan-aturan ini tidak ada. Tidaklah mengherankan bila negara kafir ditemukan bahwa mereka yang mengendalikan pemerintahan biasanya juga mengendalikan perusahaan-perusahaan besar. Kaum elit penguasa kafir mengendalikan sistem hukum kafir yang digunakan untuk mengatur semua subsistem yang saling berkaitan dalam sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dengan menentukan bentuk usaha apa yang diizinkan, serta tata tertib yang harus ditaati para pekerjanya. Ini berarti bahwa kehidupan di negara kafir itu sangat dilembagakan. Selain dilembagakan, juga dibakukan dan diatur. Kini pengelompokan masyarakat yang paling umum berpusar pada pekerjaan. Bentuk organisasinya bagaikan piramida. Cara pengaturannya Fir'auni. Ya, mirip Fir'aun. Ini memungkinkan yang sedikit mengatur dan memperbudak yang banyak. Seringkali tanpa yang banyak menyadari betapa besar derajat pengendalian yang menimpa mereka. Semua lembaga-lembaga kafir dijalankan demi menangguk untung semata. Apakah itu sistem hukumnya, sistem pemerintahannya, sistem industrinya, sistem universitasnya, sistem rumah sakitnya, sistem media masanya, maupun sistem-sistem lainnya. Semua lembaga-lembaga itu dipersiapkan demi kemujaraban pelaksanaan proses produsen konsumen ini. Inilah agama yang paling berpengaruh saat ini dan menjerat banyak manusia dengan miliaran aturannya yang dikendalikan oleh hierarki dan pakarnya. Semua pihak yang kini menguasai negara-negara kafir yang katanya modern itu senantiasa menyanjung proses produsen konsumen sebagai jalan hidup yang ideal.
Ini sama sekali tidak mengherankan, karena dengan keberlangsungan proses produsen konsumen mereka lah yang paling diuntungkan dan yang paling banyak mendapat ganjaran keuangan. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa ketika mendirikan proses produsen konsumen di tempat yang katanya negara dunia ketiga atau negara yang sedang berkembang itu, para penjajah selalu mengacaukan cara hidup yang dijalani penduduk asli. Pendekatan dasarnya selalu sama, masyarakat dirayu untuk menghasilkan lebih dari yang mereka butuhkan. Untuk mencapai maksud ini, mereka harus dirayu agar bekerja lebih lama, dan kaum wanitanya diyakinkan bahwa mereka akan mencapai emansipasi bila mereka meninggalkan rumah guna bekerja di pabrik seharian penuh. Agar pekerjaan bisa menjadi suatu tawaran yang menggiurkan, masyarakat dijanjikan uang, namun jumlahnya hanya cukup untuk membuat mereka tergantung pada uang. Hingga mereka harus terus bekerja untuk mendapatkannya, karena penghasilan mereka tak akan pernah bersisa untuk ditabung. Agar uang kelihatan berharga, masyarakat dirayu untuk menginginkan produk-produk yang tidak pernah mereka butuhkan sebelumnya. Bahkan banyak yang sebenarnya tidak diperlukan. Sesekali masyarakat berhasil dipancing minatnya, mereka harus mencari uang untuk membelinya. Berarti mereka harus bekerja untuk mendapatkan uangnya. Maka dalam waktu yang sekejap saja, sejumlah besar masyarakat bisa dibujuk untuk menanggalkan cara hidup sebelumnya guna membuat produk-produk yang mereka telah dipancing meminatnya demi upah untuk membelinya. Pola itu lebih diperkuat dengan disusupkannya mekanisme hutang. Semua orang digalakkan untuk menginginkan bahkan membutuhkan uang yang melebihi penghasilannya, sehingga mereka harus meminjam kekurangannya. Begitu berhutang, maka mereka akan ketagihan dan terjebak. Istilah ambil sekarang, bayar belakangan, bagi sebagian besar orang biasanya berarti sekali Anda berhutang, Anda akan terus berusaha melunasinya seumur hidup. Memang perangkap bunga majmuk adalah jerat yang teramat ganas. Tentu saja ada yang telah terbujuk untuk menghendaki harta benda. Mereka tidak bisa mendapat pekerjaan atau tidak mau dipusingkan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka malah memilih kejahatan. Bagi para penguasa kafir, keadaan ini adalah alasan yang ideal untuk menegakkan sistem hukum mereka yang melindungi namun sekaligus meningkatkan pengendalian atas para pekerja. Keadaan ini juga menciptakan tambahan lahan pekerjaan, baik bagi mereka yang diperlukan untuk menjalankan sistem hukum kafir, yaitu para birokrat dan para pegawai kantornya, dan juga bagi mereka yang membangun gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung pengadilan, dan penjara-penjaranya yang digunakan untuk menangani siapapun yang tidak mau ikut permainan produsen konsumen. Tentu saja semua benda-benda yang berhasil dikumpulkan proses peradilan tidak akan cukup untuk membiayai pendirian semua bangunan dan untuk gaji yang pantas bagi mereka yang bekerja di sana. Dengan demikian harus dipungut pajak-pajak tambahan. Ini pun memerlukan lebih banyak lahan perkantoran dan menciptakan lebih banyak lahan pekerjaan bagi para pemungut pajak. Artinya apa? Semua orang harus bekerja keras untuk memelihara daya belinya. Artinya banyak orang yang akan mencoba menghindari pajak, maka bertambahlah pekerjaan bagi mereka yang berada dalam sistem hukum. Ketika pajak-pajak ditingkatkan dan nilai uang melemah karena harga-harga dinaikkan agar mendapat pemasukan tambahan tanpa perlu melakukan kerja tambahan, akhirnya kaum pekerja merasa tidak puas. Mereka berusaha untuk menyusun barisan dan merubah status quo. Akibatnya bertambahlah undang-undang untuk menangkal gerakan-gerakan mereka. Ini berarti tambahan kerja bagi para petugas sistem hukum.
Dan dengan demikian, dalam waktu yang sangat singkat, proses produsen konsumen sudah bisa berdiri dengan kokoh, sedangkan para pekerja terjerat di dalam sistem birokrasi yang teratur namun kacau, sebuah sistem yang mengalihkan perhatian mereka dari sang pemberi nafkah kepada nafkahnya belaka, demi tingkat perekonomian dan keperluan mereka sehari-hari. Ketika kegiatan produsen konsumen di suatu negara menjadi semakin kompleks dan beragam, dan ketika manusia menjadi semakin terasing dari dirinya masing-masing dan terpilah-pilah, maka akan datang suatu tahap yang tak terelakkan sebagaimana yang kini kita lihat terjadi di negara-negara yang katanya tempat asal proses produsen konsumen. Ambruk total. Proses bunuh diri inilah, yaitu proses produsen konsumen kafir yang hampir-hampir memusnahkan pola perilaku yang sangat bertolak belakang dengannya, yaitu gaya hidup kenabian. Miliaran manusia kini terjerat dalam sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dan walaupun sebagian besar dari mereka tidak senang dengan sistem ini, nampaknya mereka tidak akan bisa memahami bagaimana hakikat kehidupan Islam yang sebenarnya. Sebelum keruntuhan proses produsen konsumen di negara-negara high technology semakin menjadi karena mereka telah diprogram dengan sempurna untuk meyakini bahwa kehidupan yang berasas pada proses produsen konsumen adalah cara hidup yang beradab dan maju, sedangkan kehidupan yang berasas pada jalannya Nabi Muhammad adalah cara hidup yang primitif dan terbelakang. Proses produsen konsumen menjamin bahwa manusia diperlakukan sebagai anak kecil. Mereka didorong untuk bekerja sekeras dan menikmati permainannya, agar tidak banyak bertanya yang susah-susah. Jahilnya para pengendali proses itu, dan jahilnya mereka yang dikendalikan oleh proses pengendali itu, dibuktikan dengan ketidaktahuan mereka tentang hakikat kehidupan dan tentang apa yang terjadi setelah mati. Mereka menganggap semua kehidupan ini enteng, berlagak seolah tak akan segera mati, dan jika mati pun mereka berpikir mereka hanya akan menjadi debu atau abu. Adapun bagi mereka yang mengikuti pola hidup kenabian yang berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan pada tebak-tebakan dan coba-cobanya para ahli, mereka memahami bahwa segala berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka paham bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari Allah menuju Allah. Mereka tahu apa yang terjadi setelah mati, pertanyaan di alam kubur, masa penantian hingga kiamat, kebangkitan kembali di akhir, disiapkannya mizan, timbangan amal seorang, penetapan keputusan apakah dia diperuntukkan untuk api atau taman surga, dan akhirnya Anda akan menempati salah satu untuk selama-lamanya. Mereka yang mengikuti pola hidup kenabian tidak saja tahu apa yang ada di balik kematian, mereka juga memahami betapa singkatnya hidup ini dan mereka bertindak sesuai pemahaman itu. Jelaslah bagi mereka yang pemandangannya tertumpu pada sebuah surga atau pada Allah Subhanahu wa taala, pemerasan atas manusia lain demi menumpuk harta dan kekuasaan dunia ini adalah suatu tawaran yang sama sekali tidak bernilai dan tak berarti. Tawaran demikian hanya dapat menggiurkan para kafir karena mereka berpikir bahwa kehidupan ini adalah segalanya, dan dengan demikian mereka tahu untuk membangun surga menurut versinya masing-masing dunia yang fana ini. Pola hidup kenabian berasas pada pengabdian kepada Allah. 5 sholat wajib yang dilakukan para muslim setiap hari terkadang disebut sebagai 5 tiang hari. 5 tiang itu menghidupi hari Anda dan membereskan segala perkara. Tentu saja bekerja tetap diperlukan, karena hanya di surgalah makanan akan datang sendiri sekehendak kita. Tetapi seorang mukmin tidak menghamba pada pekerjaannya. Ia hanya menghamba kepada Allah. Mukmin tak mudah khawatir soal rizkinya, karena mereka paham bahwa Allah adalah sang pemberi rizki, dan bahwa siapapun yang mengingat Allah akan diingat Allah. Dan siapapun yang memuji Allah akan dipenuhi
kebutuhannya oleh Allah. Perekonomian Islam tidak dibangun dengan penciptaan hutang-hutang. Perekonomian Islam dibangun dengan kerelaan berbagi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin. Apa yang hendak dicapai negara kafir melalui pemungutan aneka pajak yang ditegakkan dengan cara-cara zalim dicapai masyarakat muslim dengan kerelaan berbagi. Kerelaan ini hanya bisa terjadi bila hakikat kehidupan telah dipahami. Mereka yang diberi kekayaan paham bahwa pertama, itu semua berasal dari Allah. Kedua, bahwa bila ia membagikan harta tersebut sesuai perintah Allah, maka ia akan menghantarkannya ke sebuah surga. Dan ketiga, bahwa bila ia tidak mau berbagi, maka keserakahan itu akan menyeretnya ke sebuah api neraka. Seorang yang berharap untuk memandang wajah Allah memahami bahwa ia harus berbagi dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Pada suatu hari di bawah bayangan Ka'bah, Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar bahwa yang paling terancam masuk api neraka adalah mereka yang kaya raya, kecuali jika mereka mendermakan hartanya ke segenap penjuru. Beliau juga bersabda bahwa bersedekah adalah tameng api. Itulah sebabnya kenapa masyarakat muslim tidak memerlukan polisi, penjara, dan sistem hukum yang zalim. Karena gambaran api lebih ampuh mencegah tindakan-tindakan asosial atau egois, dan gambaran surga lebih ampuh mendorong perbuatan benar dan teruji dibanding dengan ancaman-ancaman dan rangsangan-rangsangan yang diperlukan di negara kafir, di mana masyarakatnya menganggap bahwa surga dan neraka adalah tempat-tempat khayalan karangan Kristen kuno sebagai dalih para pendetanya yang korup agar masyarakat kecil mau mendermakan hartanya ke gereja. Sejujurnya, walaupun surga dan neraka karangan para Kristen yang sama sekali tidak punya sarana pada ajaran asli Nabi Isa, sama sekali tidak mirip dengan api dan taman, dan walaupun para Kristen korup telah mengobrol ancaman mereka dan janji surganya untuk memeras orang-orang yang takut pada Tuhan, api dan taman adalah nyata, dan Anda akan memasuki salah satu. Tidak ada pilihan ketiga atau jalan keluar yang mudah. Barang siapa membaca keterangan tentang surga neraka dalam Al-Quran, akan sangat jelas baginya bahwa kehidupan akhirat tidak mungkin direkayasa seseorang demi memudahkan kehidupan dunia, karena kemungkinan untuk masuk api neraka sangat mengerikan, dan tak seorang pun bisa memastikan di kampung akhirat yang mana dia akan menetap. Berbagi dan kedermawanan adalah atas perniagaan dan peningkatan kemakmuran muslim, karena apapun yang Anda berikan kepada Allah akan dibalas dengan setidaknya 10 kali lipat. Dengan demikian, seorang mukmin hanya berhutang pada Allah, sedangkan kafir berusaha untuk menciptakan uang dari nihil dengan menerapkan bunga. Dan ketika suku bunga menjadi terlalu tinggi, akan tiba suatu masa di mana mata uang kertas dan mata uang plastik nampak belangnya, yaitu sekedar deretan angka yang tercetak di atas kertas atau tercatat di komputer yang sama sekali tidak bernilai. Seorang mukmin berbagi dengan memasrahkan kelanjutannya pada Allah. Untuk menjadi jutawan, si kafir harus kejam, sementara si mukmin harus menjadi dermawan. Ciri negara kafir adalah merajalelanya pajak dan pemusatan kekayaan. Sedangkan ciri masyarakat muslim ialah pajak yang minimal, ditunjang dengan kerelaan berbagi dan tak suka pemusatan kekayaan uang mereka yang terbuat dari emas atau perak, bukan dari kertas atau plastik, senantiasa berputar dan beredar. Rasulullah pernah bersabda bahwa jika beliau diberi emas sebesar gunung Uhud, maka beliau merasa malu bila dalam 3 hari semuanya tidak habis dibagikan. Tabiat beliau adalah tidak pernah membiarkan harta bermalam bersamanya. Apapun yang ada padanya di penghujung hari dibagi habiskan. Negara kafir berupaya untuk menata dan menggalang
pembagian kekayaan seraya mengesalkan semua pihak kecuali para elit penguasa yang diuntungkan oleh tata tertib itu. Sedangkan dalam masyarakat muslim, pemerataan kekayaan berlangsung alamiah, seketika dan tak terduga, dan memuaskan semua yang yakin pada Allah. Masyarakat muslim menemukan jati dirinya dalam peribadatan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah juga berfirman melalui sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, aku adalah khazanah yang tersembunyi, dan aku ingin agar diriku dikenal, maka aku ciptakan semesta. Yang tahu, yang dikenal, dan pengetahuan adalah satu. Khalayak terjebak dalam satu sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, tidak memahami ini. Mereka telah dikondisikan agar penemuan jati dirinya dalam proses produsen dan agar menerima dan menghamba pada sistem yang memperbudak mereka. Telah disebutkan bahwa sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, terbentuk dari sistem-sistem yang berkaitan. Untuk memahami bagaimana cara kerja jaringan itu, maka sistem-sistem yang paling berpengaruh perlu disimak secara mendalam. Harus ditekankan dan diingat pula bahwa yang perlu dipelajari adalah sistem dan strukturnya, bukan orang-orang di dalamnya. Sering didapati ada orang-orang yang dilahirkan dan dibesarkan di dalam sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Namun mereka tidak mempercayai sistem itu. Tentunya ini akibat pengalaman langsung mereka sendiri, sehingga pemahaman mereka akan jangkauan dan hakikat sistem tersebut yang sering lebih mendalam dan tajam dibanding pemahaman mereka yang lahir dan dibesarkan dalam masyarakat sederhana yang hidup sesuai fitrah, ataupun dibanding mereka yang lahir dibesarkan dalam masyarakat muslim tradisional. Begitu pula kebalikannya, seorang lahir yang dibesarkan dalam masyarakat muslim bisa saja akhirnya malah meninggalkan cara hidup Islam. Tak ada yang tetap di kehidupan ini, segalanya senantiasa bisa berubah. Lihatlah betapa banyak anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua kafir memeluk Islam, dan betapa banyak anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua muslim memeluk kufur. Segala sesuatu terletak langsung pada kebalikannya. Ada sebuah ungkapan klise, ada yang bekerja untuk hidup, kini banyak yang hidup untuk bekerja. Walaupun klise ungkapan ini ada benarnya, sistem pabrik kafir adalah sistem yang tidak manusiawi dan amat menghina. Sistem itu memperlakukan manusia sebagai bagian yang diperlukan sekaligus bisa dibuang begitu saja dalam proses produsen konsumen. Peningkatan otomatisasi berarti peningkatan penghambaan manusia kepada mesin yang dijalankannya. Mereka diwajibkan untuk mengikuti lajunya mesin pada pabrik yang bekerja 24 jam per hari. Pekerja diatur sedemikian rupa agar mesin tidak sampai berhenti dan mengganggu arus produksi. Kelahiran, pernikahan, dan kematian cenderung dianggap sebagai peristiwa kehidupan yang tak penting, malah dianggap berpotensi untuk mengganggu kelancaran proses produksi. Sekecil apapun rasa aman pada pekerjaan akan diluluhkan oleh pemberlakuan tawaran kontrak kerja jangka pendek dan ancaman PHK. Dan ketakutan ini dijadikan sarana untuk menumbuhkan semangat kerja. Maka satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup di lingkungan semacam ini adalah dengan berlaku seperti robot atau menjadi robot saja. Dalam sistem pabrik, sukses diukur dari seberapa besar kekuasaan Anda atas orang lain. Dari sekecil apa kekuasaan orang lain atas diri Anda. Juga diukur dari seberapa besar uang yang Anda peroleh. Semakin banyak barang yang mampu Anda beli, semakin berhasil Anda. Semakin Anda bisa mengejawantahkan citra ideal semu yang ditampilkan media massa, dan Anda banyak sekali citra ideal yang ditawarkan guna menciptakan pasar yang seluas-luasnya, maka semakin terkenalah Anda sebagai seorang yang sukses dalam permainan produsen konsumen.